Anime time lagi. Oke guys, kembali lagi dengan pembahasan alur cerita Kimetsu no Yaiba season 4 episode ketiga, yang dimana tentunya teman-teman di rumah masih pada penasaran dengan kelanjutan episode terbarunya. Namun buat teman-teman yang baru nongol di channel ini, Mimin kasih tahu dulu kalau di dalam video ini tentunya mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang hanya mau mengikuti animenya saja, silahkan tunggu sampai tayang di web-web kesayangan kalian. Nah, seperti kemarin sebelum saya lanjutkan videonya, sebaiknya sediakan kopi dan cemilan and kita putar intronya. Oke guys, di episode kedua di video sebelumnya, di mana Zenitsu ketakutan melihat Sanemi mengamuk, dan Tanjiro yang masih menghalangi Sanemi agar tidak melukai Genya. Namun ternyata anggapan Tanjiro bahwa Sanemi akan membunuh Genya itu salah. Dan jika Sanemi membunuh Genya itu mungkin hal yang mudah, tetapi itu akan melanggar aturan pemburu iblis. Namun ternyata maksud dan tujuan Sanemi menyerang Genya yang tak lain, ia hanya akan membuat Genya tidak beregenerasi lagi. Dan kalau itu terjadi, Genya bisa berhenti menjadi pemburu iblis. Dan Sanemi juga akan memaafkan Genya. Namun di sini Tanjiro tidak setuju dengan pemikiran Sanemi, dikarenakan Sanemi hanya memaksakan kehendaknya kepada Genya, dan seolah-olah Genya memiliki opsi lain. Serta maupun Genya mempunyai bakat atau tidak, Genya tetap mempertaruhkan nyawanya untuk melawan iblis. Dan menurut Tanjiro juga, jika tidak ada Genya pada waktu melawan iblis bulan atas, mereka tidak bakalan mengalahkan iblis bulan atas itu. Serta Tanjiro masih bersikeras menghalangi Sanemi untuk menyakiti Genya. Dan itu berakibat fatal pada Tanjiro, sehingga Sanemi berubah pikiran untuk menghajar Tanjiro terlebih dahulu. Nah, seketika itu pun juga Sanemi bergerak ke arah Tanjiro dan menghajar bagian perut Tanjiro. Namun serangan Sanemi berhasil ditepis. Tetapi ketika Tanjiro memegang tangan Sanemi dengan kedua tangannya, di sini Tanjiro berhasil menyerang balik Sanemi dengan kaki kanannya, sehingga mengenai tengkuk kepala Sanemi. Nah, melihat kejadian itu, Zenitsu pun tercengang, dikarenakan Tanjiro berhasil melakukan serangan balik kepada Sanemi. Nah, seketika itu pun juga Tanjiro menoleh ke arah Zenitsu dan meminta tolong kepada Zenitsu agar membawa Genya pergi. Namun dikarenakan namanya disebut di depan Sanemi, di sini Zenitsu pun marah dan mengatakan kepada Tanjiro agar memberikan aba-aba terlebih dahulu, dikarenakan tahulah guys sifat pengecut Zenitsu. Lalu serangan demi serangan dilancarkan Sanemi, sehingga membuat Tanjiro kewalahan. Dan juga akibat serangan putaran kaki Sanemi itu membuat telinga Tanjiro terluka, walaupun itu hanya gesekan kecil dari tendangan Sanemi. Namun di sini Sanemi merasakan bahwa nyari Tanjiro boleh juga, dan Sanemi berencana membunuh Tanjiro. Tetapi Genya yang masih ada di sekitar situ mengatakan bahwa Tanjiro tidak ada hubungannya dengan permasalahan antara kakak beradik ini. Nah, seketika itu pun juga Zenitsu menarik lengan Genya agar segera pergi menjauh dari Sanemi. Namun di sini Genya tidak tahu Zenitsu yang tiba-tiba menariknya, dan juga Genya sangat kesal kepada Zenitsu dikarenakan Zenitsu menjelek-jelekkan Sanemi di depannya, sehingga Genya pun menghajar Zenitsu. Namun setelah itu semuanya menjadi kacau, sampai-sampai kekacauan itu berlanjut sampai sore hari. Dan juga Tanjiro mendapat teguran resmi dari atasannya, serta latihan dengan pilar Sanemi ditunda, dan bahkan Tanjiro dilarang mendekati Sanemi. Jadi kesimpulannya di sini Tanjiro tidak berhasil menangani hubungan kakak beradik antara Sanemi dan Genya. Lalu keesokan harinya Tanjiro dan Zenitsu beranjak ke kediaman pilar batu. Namun di sini Tanjiro sangat tidak mengharapkan kejadian seperti itu, dikarenakan lambangnya tidak keluar, dan ini membuat wajah Tanjiro murung. Tetapi Zenitsu mengatakan hal yang berbeda kepada Tanjiro, dikarenakan ia berhasil menyerang balik Sanemi. Dan ini membuat Zenitsu beranggapan kalau latihan Tanjiro di sana berjalan sangat baik. Nah, seketika itu pun juga wajah Tanjiro berubah dikarenakan pujian dari Zenitsu. Lalu Tanjiro yang sudah nampak lega mengatakan di mana sebenarnya kediaman pilar batu. Namun menurut Zenitsu kita sudah hampir sampai. Nah, sembari berjalan menuruni gunung, di sini Tanjiro dan Zenitsu akhirnya sampai di kediaman pilar batu, di mana Tanjiro melihat 3 orang yang sedang latihan di bawah air terjun, serta Inosuke juga ada di sana. Lalu di sini Zenitsu mengatakan bahwa ia pernah mendengar latihan Buddha seperti ini. Ia tinggal di hutan Jetah dan dekat kota Sarapasti. Namun tanpa mereka berdua sadari ternyata sosok pilar batu yang bernama Himajime juga sedang latihan di sini. Sehingga ketika Tanjiro dan Zenitsu menoleh ke belakang, dia pun kaget dengan porsi latihan yang dilakukan Himajime.
Nah, seketika itu pun juga Himajime menyambut mereka berdua serta mengatakan, kalau kau mengosongkan pikiranmu bahkan api akan terasa dingin. Hal yang paling penting adalah inti dari tubuh kita, yaitu anggota tubuh itu sendiri. Nah, menyimbangkan tubuh dengan anggota tubuh yang kuat akan membuat serangan kita akurat dan memperkuat pertahanannya. Jadi porsi latihan yang akan diajarkan Himajime kepada pemburu iblis yang berlatih di kediamannya yaitu terbagi menjadi 3. Pertama-tama berlatih dengan membiarkan air terjun menjatuhi tubuhmu. Kemudian mengangkat 3 batang kayu menggunakan bahu. Dan yang terakhir mendorong batu besar sampai melewati kotak. Nah, latihan di sini memang sangat sederhana, tetapi untuk berdiri di atas api yang sedang dilakukan Himajime di depan Tanjiro dan Zenitsu, ia tidak akan menyuruh para pemburu iblis untuk melakukannya. Namun lagi-lagi di sini Zenitsu pingsan setelah mendengar penjelasan Himajime tentang porsi latihan yang bakalan dilakukannya. Nah, melihat Zenitsu pingsan setelah mendengar penjelasannya, di sini Himajime lalu menyuruh Tanjiro melemparkannya ke sungai. Dan akhirnya Zenitsu pun tersadar, dikarenakan ini memang musim dingin. Jadi air di sungai ini nampak mengerikan bagi Zenitsu. Seperti yang ia katakan, bahwa bagian dalam tubuhnya menjadi busuk, serta organ dalamnya katanya menjerit kesakitan, sekalipun Zenitsu sudah keluar dari sungai. Namun ketika Zenitsu melihat para pemburu iblis yang juga berlatih di sini kedinginan, lalu memeluk batu yang ada di tepi sungai, Zenitsu pun ikut mencoba hal itu. Dan ternyata itu berhasil membuat tubuhnya hangat kembali, serasa berada di pelukan ibunya. Tetapi di sini Tanjiro berbeda dengan Zenitsu. Ia nampaknya sangat bersemangat menghadapi latihan ini, biarpun airnya sangat dingin. Dan juga ia ingin mencoba latihan di bawah air terjun, dikarenakan Inosuke terlihat berjuang keras melakukan latihan itu. Namun pada kenyataannya hal yang dilihat Tanjiro itu salah. Dan ternyata Inosuke sudah tidak sadarkan diri dari tadi di bawah air terjun itu. Sehingga Tanjiro langsung membawa Inosuke ke tepi sungai dan memompa dadanya agar bernapas kembali. Nah, setelah menyelamatkan Inosuke, di sini Tanjiro akhirnya mengikuti latihan di bawah air terjun. Dan ternyata fungsi nyanyian sewaktu melihat Inosuke tadi adalah untuk menjaga konsentrasi dan merupakan pertanda kalau ia masih sadar. Nah, latihan di bawah air terjun memang sangat berat, dikarenakan air yang jatuh dari ketinggian rasanya berat sekali. Dan jika Tanjiro melemahkan tubuhnya sebentar saja, lehernya bisa patah. Nah, setelah itu Tanjiro akhirnya berhasil menyelesaikan latihan di bawah air terjun. Dan juga salah satu pemburu iblis yang bernama Murata mengatakan kepada Tanjiro bahwa Tanjiro dan Inosuke sangat hebat. Itu karena Murata butuh waktu sampai sore untuk menyelesaikan ujian air terjun di hari pertama ia latihan. Dikarenakan Murata tidak terbiasa dengan air dingin. Namun ketika ia menyelesaikan ujian air terjunnya, ternyata ia terjebak dengan latihan batang kayu. Dan ini sudah hari ke-10-nya ia menjalani latihan batang kayu ini. Tetapi di sini Tanjiro tidak menganggap remeh perjuangan Murata. Dan Tanjiro mengakui dan mengatakan itu sangat hebat. Nah, setelah berbincang-bincang dengan Murata, Tanjiro lalu menyiapkan makan siang. Serta Inosuke dengan lahapnya memakan ikan itu dan mengatakan kalau pilar Himajime sangat kuat dan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Himajime adalah pemburu iblis terkuat. Nah, mengetahui akan hal itu, Tanjiro juga angkat bicara kalau Himajime satu-satunya pemburu iblis yang mempunyai bau yang berbeda. Dan juga Tanjiro tidak terkejut kalau tanda miliknya sudah muncul. Namun berbeda dengan Murata yang mengatakan kalau orang-orang normal seperti kami tidak bisa berkembang cepat seperti monster. Jadi ia tidak memahami ucapan Inosuke dan Tanjiro. Serta Zenitsu sangat yakin kalau Himajime tidak bisa mendorong batu itu melewati kota. Dan katanya ia hanya pamer saja. Tetapi Tanjiro di sini berbeda pendapat dengan Zenitsu dan ia pun yakin bahwa Himajime bisa mendorong batu yang lebih besar lagi. Nah, mendengar itu dari Tanjiro, di sini Zenitsu nampak kesal dan ia pun tidak percaya serta menganggap ucapan Tanjiro itu bohong. Tetapi di sini Tanjiro menyuruh Zenitsu untuk menggunakan telinganya agar ia bisa mengetahui perkataan Tanjiro itu bohong atau tidak. Dikarenakan Zenitsu memiliki telinga yang sangat bagus. Namun di sela-sela pembicaraan antara Tanjiro dan Zenitsu, di sini tiba-tiba Himajime muncul di depan mereka sambil mendorong batu besar tepat di depan Zenitsu. Dan ini membuat Zenitsu percaya, serta Tanjiro juga mengatakan Himajime hebat sekali. Dan lagi-lagi di sini Zenitsu mengatakan, bisakah kau jadi seperti itu? Nah, melihat reaksi Zenitsu di sini Tanjiro mengatakan bisa.
Namun lagi-lagi Zenitsu membuat kegaduhan dan tidak terima dengan ucapan Tanjiro tadi, dikarenakan Zenitsu kesal melihat muka bahagia Tanjiro, serta menganggap Himajime orang gila dan tubuhnya seperti beruang. Dan ia pun membanding-bandingkan dirinya dengan Himajime, dikarenakan Himajime terlahir besar dan ia terlahir kecil. Lalu di sela-sela perdebatan Tanjiro dan Zenitsu, di sini Inosuke yang sudah kenyang sudah mempersiapkan dirinya untuk mengikuti latihan selanjutnya, yaitu latihan mendorong batu dan mengangkat kayu. Tapi Zenitsu lagi-lagi mengejek Inosuke dengan mengatakan kalian semua orang dengan semangat positif yang bodoh dan beranggapan bahwa tempatnya bukan di sini. Nah, setelah itu Tanjiro mengulang latihan air terjunnya lagi dan ia pun menyelesaikannya beserta latihan angkat kayunya juga. Lalu melanjutkan latihan mendorong batu lagi. Namun di sini Tanjiro sepertinya sangat kesulitan dikarenakan batunya tidak bergerak sama sekali. Serta banyak pemburu iblis lainnya menyerah dan pulang. Dikarenakan latihan Himajime sangat berat. Namun sesi latihan ini memang tidak wajib untuk diikuti oleh para pemburu iblis. Nah, setelah itu Tanjiro dan kawan-kawan istirahat makan. Namun di sini Murata baru menyadari alasan mengapa hanya ada sedikit pilar. Dikarenakan latihannya memang berat, sampai-sampai semua orang tidak sanggup. Dan juga Zenitsu sering membanding-bandingkan pilar dengan pemburu iblis pemula. Dan itu membuat pemburu iblis pemula patah semangat. Tetapi para pilar tetap melakukannya, akan itu hal normal. Serta pemburu iblis lainnya di sini memuji masakan Tanjiro, dikarenakan ia pandai memasak nasi dan ikan. Nah, mendengar hal itu dari temannya, Tanjiro pun mengatakan bahwa dia adalah anak dari pembuat arang. Jadi memasak itu sama halnya dengan memastikan panas arang. Oke guys, setelah 6 hari di kediaman Himajime, nampaknya latihan Tanjiro belum membuahkan hasil. Dan ia pun bingung apa yang harus dilakukannya untuk menggerakkan batu itu. Serta di sini Tanjiro merasa khawatir dikarenakan sampai saat ini belum ada pergerakan para iblis. Lalu Tanjiro pun beranggapan kalau kekuatan ototnya masih kurang atau ada yang salah dengan pernapasannya. Tetapi walaupun Tanjiro sudah menjalani berbagai latihan, ia pun merasa kalau tanda di dirinya belum juga muncul. Namun pada saat Tanjiro merenungkan hal itu dan menutup matanya sejenak, di sini Genya tiba-tiba muncul di atas kepala Tanjiro dan mengatakan kepada Tanjiro bahwa apakah tanda di dahimu itu jadi semakin membesar. Nah, seketika itu pun juga Tanjiro terkejut dan menanyakan kabar Genya. Serta semenjak kejadian itu Genya tidak pernah lagi mengirimi surat Tanjiro. Dan itu membuat Tanjiro merasa khawatir dengan keadaan Genya. Namun itu dikarenakan Himajime melarang Genya untuk bertukar surat dengan Tanjiro. Dan juga setelah itu Genya dilarang mendekati Sanemi lagi. Lalu Genya pun meminta maaf kepada Tanjiro dikarenakan ia membuatnya terlibat dan juga melindunginya. Nah, setelah itu Genya pun membahas tanda yang semakin membesar di dahi Tanjiro dan nampaknya hanya Genya saja yang menyadari akan hal itu. Namun di sini Tanjiro baru menyadari tanda lahir di dahinya semakin membesar, namun tidak ada satupun orang yang memberitahunya. Nah, seketika itu pun juga Genya menjelaskan kepada Tanjiro bahwa itu karena mereka melihat wajahmu setiap hari. Jadi orang yang selalu bersamamu tidak ada yang menyadarinya. Dan Genya pun mengusulkan Tanjiro untuk melihatnya sendiri di cermin. Nah, melihat tanda di dahinya semakin membesar dan menjadi gelap, di sini Tanjiro merasa senang lagi. Serta Genya sudah memasuki tahap latihan mendorong batu juga. Lalu Tanjiro mengatakan kepada Genya kalau sampai saat ini ia belum bisa menggerakkan batunya. Namun di sini Genya bisa menggerakkan batunya dan Genya pun menjelaskan cara menggerakkan batunya kepada Tanjiro tentang tindakan repetitif. Nah, mendengar hal itu dari Genya, rupanya di sini Tanjiro juga tidak tahu apa yang dimaksud repetitif. Lalu Genya pun mengatakan kepada Tanjiro, memang Himajime tidak pintar mengajar, jadi kau harus mengamatinya baik-baik atau kau akan gagal. Dia melakukan gerakan-gerakan yang sudah ada sebelumnya berulang kali untuk memaksimalkan konsentrasinya, seperti nyanyian doa-doa yang sering diucapkan pada saat ia latihan. Nah, sementara itu pergerakan iblis juga sudah dimulai, yang dimana terlihat bola mata iblis Nakime sedang memata-matai 60% keberadaan pemburu iblis. Serta bos Musan juga di sini memuji kepiawaian Nakime. Namun di sini mereka belum berhasil menemukan lokasi keberadaan Nezuko dan Tuan Ubayashiki. Oke guys, kita lanjut lagi di sesi pelatihan pilar, yang dimana tadinya Tanjiro dan Genya membahas tentang gerakan repetitif. Nah, menurut yang diajarkan Genya, tindakan repetitif adalah sebuah teknik yang membuka kelima panca indera. Namun di sini Genya memang tidak bisa menggunakan pernapasannya, tapi dia bisa mendapatkan fokus penuh dengan cara lain, menggunakan tindakan repetitif. Nah, pada saat Himajime dan Genya menggunakannya, mereka akan mengingat kemarahan dan kenangan pahit mereka. Jadi hal tersebut dapat membuat detak jantung dan temperatur mereka meningkat.
Namun ketika Genya dan Tanjiro saling bertukar pikiran, di sini Tanjiro baru menyadari bahwa hal tersebut mirip seperti ketika tanda miliknya muncul. Tetapi ini semakin membuat Tanjiro jadi bingung, dikarenakan Himajime dan Genya tidak punya tanda. Nah, seketika itu pun juga Tanjiro mencoba latihan mendorong batu lagi sambil menggunakan tindakan repetitif dan mempertahankan tandanya agar semakin gelap dengan mengingat wajah orang-orang yang dia sayangi serta perkataan Rengoku. Dan dia pun berhasil menggerakkan batu itu. Nah, melihat Tanjiro menggerakkan batu itu, di sini Zenitsu muncrat lagi dan Inosuke pun mengaku kalah. Namun Tanjiro belum berpuas diri dikarenakan pergerakannya masih kurang. Jikalau ia lengah sebentar saja, Tanjiro bakalan kehilangan kekuatan dan batu ini akan berhenti terdorong. Nah, seketika itu pun juga Tanjiro berpikiran dengan tidak menggunakan tangannya saja. Ia pun membantunya dengan kekuatan kakinya. Dikarenakan tubuh bagian bawah mempunyai otot lebih banyak daripada tubuh bagian atas. Lalu Tanjiro pun berhasil mendorong batu itu sampai melewati kota. Nah, melihat Tanjiro sudah berhasil menggerakkan batu itu, di sini nampaknya Inosuke termotivasi untuk mencobanya lagi. Namun di sini Inosuke berbeda dengan Tanjiro dikarenakan kekuatan Inosuke muncul dikala ia mengingat Tempura dan ia pun berhasil menggerakkan batunya juga. Nah, melihat keduanya berhasil, di sini Zenitsu sepertinya mulai panas juga. Tapi nampaknya ada sesuatu kabar buruk yang menanti Zenitsu di sini dikarenakan ia mendapat surat dari seekor burung pipit. Oke guys, sampai di sini dulu. Jadi episode 4, Season 4 Kimetsu no Yaiba bakalan update di video selanjutnya. Jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILT.